Survei serentak hari ini hari Minggu, hari Ahad, tanggal 7 Agustus 2022 di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Terima kasih juga sama Pak Sukris. Terima kasih juga kepada Pak Trisno. Terima kasih buat Pak Tris. Terima kasih buat Bapak Sutrisno. Terima kasih buat Pak Trisno udah bantu. Bantuan Bapak Sutrisno. Terima kasih buat Pak Sutrisno. Terima kasih bimbingannya Mas Tris. Terima kasih Pak Tris. Terima kasih ya Pak Tris. Juga buat Pak Sutrisno. Sama-sama. Udah banyak bantu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sutris. Pak Trisno terima kasih banyak ya. Terima kasih buat Pak Sutrisno atas bantu untuk Pak Tris sudah membantu. Pak Sutris juga terima kasih. Terima kasih juga untuk Mas Tris. Terima kasih Pak Tris atas bantuannya. Sama-sama. Terima Barokah. kasih Pak Tris. Buat Pak Trisno yang telah membantu. Terima kasih bantuan Mas Tris. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Berterima kasih banyak kepada Pak Trisno. Sudah akad di perumahan Gria Family 4 Cibitung berkat bantuan dari Pak Trisno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah silaturahim di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Ini adalah perumahan proyek keempat dari developer Bangun Family Sejahtera. Alhamdulillah, developer kita sudah 3 tahun berturut-turut itu mendapatkan penghargaan dari Bank Syariah sebagai bank mitra terbaik. Itu pun tingkat nasional. Jadi ini merupakan bukti bahwasanya memang ya developer kita ya sudah terbukti dari legalitas dan prestasinya dalam membangun rumah subsidi. Bapak Ibu, mungkin di sini saya sebut perumahan ini adalah perumahan paket komplit menurut saya loh ya, paket komplit di kelas subsidi. Kenapa? Karena ya dari tipe aja pertama, kita itu adalah tipe terbesar di kelas subsidi. Subsidi itu ada tipe 23, 21 ya, ada tipe 27, ada 30 dan yang terbesar itu adalah tipe 36. Tuh. Jadi kita ada tipe terbesar dan juga DP termurah di tipe 36. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bandingkan tipe 36 itu kalau di Bekasi rata-rata harganya di atas 200 juta. 36 itu. Nah, alhamdulillah di perumahan sini berani dipasarkan dengan harga subsidi. Yaitu subsidi itu tipe berapapun harganya sama 168 untuk saat ini. Jadi yang tipe 21, tipe 30, tipe 36, 27 sama semuanya. Makanya kalau tipe yang lebih rendah tanpa DP itu wajar. Karena memang harga sama gitu. Jadi di sana kok tanpa DP, 0 DP bisa aja gitu. Tapi kalau tipe 36 itu insya Allah rata-rata di atas 20 juta DP all-in-nya. Bisa disurvei ke perumahan-perumahan yang sudah akad di situ. Itu. Terus paket komplit yang lainnya di sini adalah pertama itu adalah syariah. Insya Allah sebagai orang Muslim rata-rata mencari ya akadnya adalah sesuai syariah. Tuh, alhamdulillah di sini sendiri ya kemarin pengajian akbar ya dihadiri oleh Ustadz Arwandi Tarmizi, salah satu ya pakar syariah di Indonesia. Itu juga beliau yang menerangkan ya tentang bagaimana kita supaya hidup ini terhindar dari riba, supaya hidupnya berkah. Gitu. Termasuk ya hunian kita juga ya, supaya ya kita dapatkan dari sesuai dengan syariahnya. Gitu. Insya Allah akad-akadnya, kalau akadnya kita pakai akad wakalah jual beli. Jadi Bapak Ibu itu jual beli ke bank gitu. Jadi bukan minjam uang gitu. Jadi nanti jatuhnya adalah riba, tapi di sini adalah wakalah jual beli, jadi selisih margin. Jadi bank beli ke developer, terus menjual lagi ke kita dengan keuntungan bank, baru dibagi total yang ada itu dengan selisih dengan termin cicilan yang ada gitu. Jadi tidak ada istilahnya bunga, itu nggak ada, itu seperti itu. Itu terus paket selanjutnya itu ya kita memanfaatkan fasilitas subsidi dari pemerintah. Jadi pemerintah memiliki program subsidi rumah
kenapa kita tidak ambil? Itu kan fasilitas yang dikasihkan oleh pemerintah kepada kita. Tinggal ya kita sesuaikan kriterianya sesuai yang pemerintah minta. Seperti gajinya harus di bawah 8 juta, yaitu sesuai ya pemerintah gitu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, di perumahan kita ini KPR-nya 100% adalah pihak bank syariah. Tuh. Jadi tidak ada dibagi dua, ada yang KPR konvensional, ada yang syariah, tidak. Semuanya kita pakai syariah. Tuh. Ya. Nah, jadi kan kalau seperti itu berarti monggo gabung. Berarti kalau seperti itu developernya mensupport kita gitu loh. Beda kalau developernya aja udah nggak mensupport, pokoknya ya silakan. Ya, akadnya bisa syariah, bisa konvensional. Ada kan yang perumahan seperti itu. Nah, itu jatuhnya biasanya nanti semuanya diarahkan ke konvensional. Jarang banget. Kenapa? Karena kalau syariah itu biasanya memang prosedurnya agak sulit bagi si developernya loh. Kenapa? Karena memang fasilitas harus sudah jadi. Seperti jalan ini harus sudah jadi, listrik sudah harus masuk. Kenapa? Karena bank syariah tidak mau menanggung kalau sudah akad ternyata developernya udah nggak dilokasi lagi gitu loh. Jadi jangan sampai ketika sudah akad, biasanya kan 1 tahun baru dicor, nggak taunya developernya sudah nggak ada di situ. Siapa yang akan tanggung jawab? Jadi sebenarnya bank syariah itu juga melindungi kita sebagai konsumennya. Jadi ketika akad itu ya fasilitas-fasilitas yang ada di perumahan itu ya sudah tersedia. Alhamdulillah seperti masjid juga ada, playground dan juga jogging track dan lain-lain. Di sini juga ada lapangan berkuda dan lain sebagainya. Terus selanjutnya Bapak Ibu, subsidi itu tanpa kita membayar premi itu sudah diasuransikan programnya sama pemerintah. Gitulah. Jadi Bapak Ibu nggak usah bayar premi tuh, tapi programnya sendiri sama pemerintah sudah diasuransikan. Jadi kayak Bapak Ibu dapat KIS, dapat Kartu Indonesia Sehat, Bapak Ibu kan nggak bayar, tapi programnya dibayar oleh pemerintah. Kalau seperti itu secara syariah nggak apa-apa, kita nggak dosa, gitu loh. Kalau yang pertentangan dalam asuransi itu yang bayar premi itu, gitu. Beberapa ulama ada yang tidak memperbolehkan kalau kita bayar premi. Kalau di sini kan kita nggak bayar premi gitu loh, tapi diasuransikan. Nah ini customer itu ya yang pemohonnya itu meninggal. Nah itu setelah berkas-berkas dilengkapi seperti akte kematian dilampirkan, itu ya dianggap lunas, gitu loh, dianggap lunas. Tapi itu yang diasuransikan dalam pemerintah adalah si pemohon. Jadi kalau pasangannya tidak, ya. Nah kebetulan ada di Blok D itu di sini yang meninggal itu suaminya, tapi dulu yang masukin berkas itu istrinya, nggak dapet, gitu. Karena yang meninggal suaminya, tapi dulu pemohon itu adalah istrinya, gitu. Karena dulu suaminya pas nggak kerja, gitu, terus meninggal. Gitu. Jadi seperti itu. Terus paket selanjutnya itu yang mewah. Di sini insya Allah Bapak Ibu bisa lihat fasilitas di perumahan ini ya di atas rata-rata perumahan subsidi lainnya. Masjid Jami Siti Khadijah sudah lumayan megah, kita bisa menampung 1.000 jamaah kalau pas ada taklim, ada kajian-kajian itu. Juga bukan hanya masjid saja, di sampingnya sana juga ada fasilitas pendidikan, kamar mandi jenazah, itu luar biasanya. Jadi kita nggak hanya dipikirkan rumahnya saja, tapi ya setelah kita meninggal itu ya disiapkan peralatan mandi jenazahnya sudah disiapkan. Di sana ada kain kafan dan lain sebagainya. Tuh. Di sana juga ada taman-taman kurma, jadi pohon-pohon kurma kita tanam di sana. Terus juga yang jarang ada, mungkin baru kali ini di Indonesia, perumahan subsidi itu ya dilengkapi dengan pacuan berkuda. Tuh, pacuan berkuda itu di sana ada lapangan berkuda. Terus kalau yang sana ya ada playground, ada jogging track itu ya biasa. Juga nanti insya Allah ada fasilitas olahraga yang lainnya. Itu terus paket lainnya di sini ya tergolong ya strategis Bapak Ibu. Apalagi pintu tol Cilincing Cibitung itu ya sekarang sudah memasuki sesi ketiga. Sesi 1 kan
Cibitung Telaga Asih sudah dibuka ya Bu, yang daerah sana Pak gitu. Terus yang sekarang mau dibuka itu sesi 2 Telaga Asih Gabus, dan sesi 3 Gabus Tarumajaya. Baru nanti terakhir ya Tarumajaya Cilincing itu belum tuh. Jadi sangat strategis banget gitu loh. Jadi kita juga dari Jalan Raya Kalicebel itu 0 meter. Biasanya kan kalau rumah subsidi itu masuk ke dalam jauh, kita relatif dekat tuh. Terus paket yang lainnya yaitu kita itu nggak usah bayar uang apapun sebelum Bapak Ibu dipastikan di ACC sama bank. Jadi kalau seperti sekarang nih, itu Bapak Ibu datang ke sini nggak dipaksa, yuk booking 1 juta bayar nggak, gitu loh. Kalau di perumahan lain kan terkadang ya dikejar-kejar, ayo pokoknya harus booking dulu 1 juta, jangan keluar dari perumahan dulu sebelum booking gitu kan. Seperti itu di sini insya Allah enggak. Bahkan kalau di sini Bapak Ibu kita sarankan untuk survei ke tempat lain, ke perumahan lain, monggo survei dulu. Supaya apa ya, untuk mengkomparasi ya perumahan lain. Kalau memang toh dianggap perumahan lain ada yang lebih bagus, ya silakan pilih perumahan lain tuh. Keuntungannya bagi kita kalau Bapak Ibu bisa survei ke tempat lain, kita nggak terlalu capek menerima komplain-komplainan gitu loh. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah membandingkan, oh iya perumahan lain seperti ini gitu. Terkadang kalau nggak survei ke tempat lain, memang kita terlalu mendapatkan ini kok tanpa membandingkan perumahan lain. Sedangkan di sini Bapak Ibu harus dimengerti juga ini adalah perumahan subsidi yang harganya 168 gitu loh. Nggak bisa juga dibandingkan dengan perumahan yang memang harganya di atas 500 juta yang nggak bisa tuh. Tapi yang jelas insya Allah ini di atas standar rata-rata rumah subsidi. Rumahnya ini mewah, ini paket yang selanjutnya yaitu rumahnya tergolong mewah di kelas subsidi. Yang pertama adalah double dinding. Dulu itu rumah subsidi itu identik dengan single dinding. Tapi dalam perjalanannya banyak tuh perumahan yang juga menerapkan double dinding. Nah, kita kelebihan double dindingnya itu nggak cuma antar rumah samping, antar rumah belakang juga sudah double dinding. Jadi kita sekeliling itu double dinding. Itu jarang, mungkin baru pertama kali di Bekasi ini yang saya temuin ya baru perumahan ini yang double dindingnya seluruh pinggir dan belakang. Jadi kita sendiri. Dan nanti kita dilihat terus kelebihan kita yang lain ya alhamdulillah di sini ya tidak banjir Bapak Ibu. Selama pembangunan perumahan di sini ya sudah 3 tahun lebih alhamdulillah tidak banjir tidak banjir. Terus juga ya insya Allah nanti Bapak Ibu bisa survei ke tempat lain, dan paket kita yang lain adalah developer sudah mengkondisikan lingkungan. Itu yang terpenting, karena rumah subsidi itu seringkali identik dengan premanisme. Di situ premannya banyak, mau pindahan dikejar-kejar sama preman harus bayar. Renovasi itu kalau bawa material dari luar itu setiap material datang itu dimintain gitu. Atau kalau bawa dari luar ya diminta biaya koordinasinya lebih dari 5 juta. Insya Allah di sini masih terjangkau. Kalau Bapak Ibu bawa tukang dari luar itu silahkan. Itu ada biaya ya buat tim di sinilah, buat tim, bukan tim developer sebenarnya, tim keamanan mandor yang di sini. Nah, itu pun yang ngebantu kita ya menjaga lingkungan di sini. Itu besarnya cuma 1 juta, itu di bawah standar banget. Di perumahan itu ada yang di atas 5 juta tuh. Tapi kalau Bapak Ibu pengen pakai jasa dari tim mandor juga silakan bisa survei ke yang sudah akad. Di sini itu yang sudah akad di atas 500 unit lebih gitu. Jadi di sini perumahan yang memang sudah jadi, bukan perumahan yang baru umbul-umbul saja gitu. Jadi perumahan yang memang sudah jadi. Alhamdulillah sekarang unit yang sudah kita bangun di atas 1000 rumah di sini gitu loh. Di Gria Family 4 saja itu sudah di atas 1000 rumah yang dibangun. Jadi artinya di sini ya perumahannya bukan baru rencana gitu, tapi memang sudah ada gitu. Karena memang kita jual adalah unit-unit yang sudah clear pemilikannya adalah punya developer gitu. Kadang kan kalau perumahan itu kan
sebelum dibeli kadang kan harus izin lokasi dulu ke Pemda, ILOK nama izin lokasi. Nah, ada yang baru izin lokasi saja sudah dipasarkan tuh, sudah dipasarkan. Tapi tanahnya belum dibebaskan. Nah, itu yang agak sedikit riskan. Kenapa? Ketika uang DP sudah bayar, sudah nyicil, mungkin sudah lunas DP-nya, nggak taunya tanahnya nggak bisa dibebasin tuh. Yang terjadi ya namanya uang udah masuk, ya mungkin developer juga ya untuk biaya pengurukan, untuk apalah. Insya Allah saya yakin ya saya yakin ya hampir semua perumahan itu awalnya tidak ada unsur pengen nipu, itu nggak ada. Mereka awalnya pengen real jual rumah secara jujur gitu. Tapi dalam perjalanan itu Bapak Ibu, perjalanan itu kan kadang ya terkendala pembebasan lahan dan lain sebagainya. Alhamdulillah di sini Bapak Ibu pertama nggak usah bayar uang apapun, bayarnya ketika akad pun bayarnya nggak ke kami, bayarnya ke DP Olin itu ditransfer ke rekening Bapak Ibu sendiri, nanti didebet oleh orang banknya tuh. Jadi kalau seperti itu kan misalnya kalau udah akad dengan bank, saya yakin orang bank juga punya tim legal yang mengecek perumahan di situ. Gitu loh, nggak mungkin dong bank ujuk-ujuk pengen meng-ACC tanpa mengecek apakah perumahan itu sudah clear atau tidak. Kalau seperti itu ya yang rugi bank sendiri, karena yang ngasih biaya kan bank gitu ya, miliaran kan bank gitu. Pasti nggak sembrono dari bank gitu. Nah seperti itu Bapak Ibu, nanti kita lihat ke belakang. Pada garis besarnya ya untuk memiliki perumahan di sini ya dari usia minimal 21 maksimal 45. Kalau wira swasta bagaimana? Sebenarnya dari persyaratan itu bisa, tapi pengalaman yang ada kita sudah 3 tahun lebih mengajukan yang wirausaha itu belum ada yang di ACC satupun, gitu loh. Makanya padahal ya udah update berkas ini, berkas update itu, kasihan orang yang bookingnya udah bolak-balik sampai 4 kali loh. Itu minta update ini ternyata nggak di ACC. Ya udahlah kalau seperti itu kita infokan bahwasanya yang wirausaha saat ini belum bisa di ACC. Karena kasihan sampai 5 bulan 6 bulan bolak-balik update berkas ternyata tidak ada ACC juga. Seperti itu kenyataan yang ada kita sampaikan. Jadi untuk saat ini yang bisa mengajukan adalah karyawan. Boleh karyawan tetap, boleh karyawan kontrak. Nah yang kontrak saat ini dibatasi harus sudah kerja minimal 2 tahun 24 bulan yang kontrak. Kalau yang kerja tetap itu ya boleh baru 1 tahun juga boleh, baru 10 bulan juga boleh gitu. Iya yang tetap itu. Ya kalau seperti itu bisa minta tolong ke HRD lah. Tuh. Itu ya Bapak Ibu. Terus juga gaji bagi yang sudah nikah itu harus di bawah 8 juta. Take home pay itu total gaji yang ditransfer oleh kantor. Tuh. Kalau yang masih single, masih belum nikah, itu harus di bawah 6 juta. Gitu. Kalau minimnya itu bisa di atas 3,5. Jadi minimal harus 3,5 juta. Tuh. Itu seperti itu. Insya Allah nanti kalau ada yang ditanyakan bisa langsung saja kita lihat langsung ke. Kalau saya nyuting kadang nggak konsen ya, kadang geraknya ya kalau pas di YouTube kok geraknya nggak beraturan ya mohon maaf nih. Bayar uang apapun. Jadi Bapak Ibu ini yang model terbaru, kita di los langsung ke belakang, plafonnya juga udah hampir ke belakang ya, tinggal dikit lah yang nggak ketutup. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau bikin sekat ya bisa aja di sini nih, agak dapurnya agak jangan terlalu luas gitu, sesuai selera. Kamar mandi juga udah di belakang, udah di keramik, udah ada bak mandinya. Ini ada bak kontrol, kalau hujan air pembuangannya ke sini jadi satu sama kamar mandi. Kamar tidur juga 2.
Ini depan juga tetap dikasih bak taman dan juga carportnya udah full plester. Tuh. Ini juga ada buat saluran kerannya juga sama. Untuk kamar tetap 3x3, ini 3x2,5. Nah ini kita bolongin sementara sebelum pindahan, sebelum menerima kunci, antisipasi keramiknya ngangkat kalau langsung dipasang. Ya. Nah, jadi ketentuannya kalau rumah subsidi itu sampai 5 tahun itu tidak boleh tampak depannya ini dirubah. Yalah. Kalau catnya dirubah silakan, terus ditambahin kanopi silakan. Seperti ini dikasih pagar silakan. Dibikin toko juga silakan. Yang nggak boleh adalah dibikin kamar. Terus yang nggak boleh ditingkat. Kalau didak boleh. Didak, terus dibikin dibikin jemuran di atasnya nggak apa-apa. Kalau dibikin jemuran itu nggak apa-apa. Nah ini row 6. Jadi 2 mobil berpapasan masih bisa. Seperti itu. Oke, kita ke selanjutnya deh. Blok M. Nah, mulai blok M ini sampai blok O itu desainnya baru. Jadi tipenya sama, tipe 36, cuma tengahnya itu nggak ada sekatan. Ini dikunci jadi nggak bisa masuk, cuma kalau dari jendela nggak apa-apa deh. Ya. Jadi tengahnya itu nggak ada sekatan, tapi plafonnya langsung ke belakang. Ya. Jadi plafonnya langsung ke belakang, cuma tersisa sekitar 80 cm. Tuh. Nah, sepitengnya ini Bapak Ibu sudah dalam dan sudah besar, jadi nggak usah didalemin lagi. Tuh. Ini udah dalam nih. Tuh. Ini juga ada spiteng, jadi ada kotak taman plus spiteng. Jadi pengalaman di Gria Family 2 Cilengsi itu udah 5 tahun lebih, itu yang nggak didalemin, nggak ada ceritanya kepenuhan, itu nggak ada. Jadi nggak usah didalemin. Terus juga kita juga udah include gratis kita borkan. Jadi sudah kita borkan, jadi nggak usah ngebor lagi. Jadi sebenarnya di sini itu 10 meter sudah dapat titik sumber airnya. Tuh, cuma kita dalamkan sampai 12 meter. Tuh, jadi pamanya mau dalemin lagi juga silakan monggo. Tuh. Terus seperti itu. Jadi desainnya plek sama, kita carportnya sudah full. Terus juga daun pintunya kita pakai jati, daun jendela juga pakai jati ya Bang. Terus juga kelebihan kita yaitu Bapak Ibu, ini nggak ada sekatannya, langsung ke belakang. Dan kita juga udah tetap pakai meja dapur, karena sebelumnya itu pada banyak yang ngebobok, pada dibobok. Jadi kita ke belakang, jadi kita PR-nya nggak terlalu banyak tuh. Itu sih. Nanti yang ada ditanyakan silakan ditanyakan. Kita langsung ke blok O aja yuk. Bapak Ibu, ini adalah M1, ini M2. Siap Bang. Jadi sesuai dengan ketuaan Pemda itu sekarang itu ada di jalur evakuasi seperti ini. Ada jalur pembatas seperti ini. Nah, itu seperti ini itu biasanya kena biaya strategis. Jadi yang depannya ini row 10 ini kena. Ini nambah 10 juta. Terus kalau yang di pinggir row 8 itu estimasi sekitar 5 jutaan lah nambahnya. Jadi kalau yang ngambil rumah ini pertama nambah 10 juta, yang kedua nambah 5 juta, jadi nambah 15 juta. Tuh. Andai kata ini dibikin taman, nambah lagi. Tapi ini kemungkinan ini dibikin rumah. Insya Allah kita sudah bebaskan juga sana Bapak Ibu tuh. Ini berapa ratus rumah lagi nanti kita bangun. Cuma kita nggak tahu, kita menghabiskan tahap yang sudah kita uruk dulu gitu. Jadi nggak bisa langsung Bapak Ibu saya pengen di sini, nggak bisa. Cuma ini yang sudah kita kasih umbul-umbul ini sudah berhasil kita bebaskan. Jadi tanahnya sudah milik developer. Ya. Jadi insya Allah luas lah gitu. Kalau untuk rumah insya Allah masih ratusan, insya Allah sampai ribuan, insya Allah stok yang akan kita bangun. Tuh. Cuma ya saran saya kalau memang sudah serak, secepatnya saja. Karena kan harga rumah itu kan biasanya naik terus gitu. DP pun dulu itu waktu promo itu cuma 11 juta, sekarang udah 19 juta. Normal itu 23 juta. Oke, seperti itu, kita ke blok selanjutnya. Bapak Ibu terima kasih, ini sudah kita di blok O.
Blok O. Jadi nanti kita jual itu per unit habis. Jadi pamannya ini kita lagi pasarkan nih, kalau udah habis berarti blok selanjutnya. Yang kita lagi pasarkan ini blok O 17. Nanti 19, 23 ini selanjutnya ke sana. Tuh. Tuh. Siap. Tuh. Nah, Bapak Ibu, jadi desain terbaru itu seperti ini. Jadi ke belakang itu tinggi tembok belakang itu sampai 3 meter. Kalau yang sebelumnya kan cuma 2,7, sekarang sudah 3 meter. Tuh. Tuh Bu Maria nanti sini nih dua unit saya siapkan nih pembeli cash. Tuh. Itu Bapak Ibu untuk mengumpulkan berkas itu rata-rata kalau memang ngumpulin berkas itu paling cuma seminggu gitu loh. Jadi kelihatannya banyak tapi sebenarnya sedikit. Dari kelurahan itu cuma 2 kok. Yang pertama tidak memiliki rumah. Terus yang kedua itu kalau masih single berarti surat pernyataan belum menikah. Kalau yang pasangannya tidak kerja berarti surat pernyataan tidak bekerja pasangannya. Udah itu doang dari kelurahan. Lainnya itu dari dari kantor gitu loh. Terus sisanya juga adalah berkas-berkas pribadi gitu. Jadi DPO-in kita itu tergolong DPO-in termurah di kelas 36. Jadi kita cuma 18 sampai 19 jutaan. Kecuali yang kena coupling strategis. Ada yang nanya coupling strategis itu apa? Yaitu contohnya orang yang ngambil hook di pinggir jalan row 10. Ini adalah row 10 jalan utama, itu kena 10 juta tambahannya. Ya. Tapi kalau seperti halnya ini, yang kedua ini, yang Bu Maria ini 1 2, itu normal. Berarti nggak kena coupling strategis. Kalau yang ngambil hooknya di sebelah sini itu kena. Pertama, tanah lebihannya harus dibayar lunas ketika akad. Jadi hook itu tanah lebihannya itu 85 juta. Itu harus dibayar lunas. Terus kalau Bapak Ibu ngambil lagi di depannya taman. Ini kan taman nih Bapak Ibu. Kita insya Allah dibikin ruang terbuka hijau. Nah ini kena lagi. Namanya biaya strategis. Siap, lanjut. Iya, siap Pak. Woi, mantap. Silakan. Jadi fokus lengkapi berkas saja. Tidak ada pembayaran uang apapun sebelum akad. Mas, monggo. Ya, seperti itu. Jadi kelebihan di perumahan sini adalah bisa dibeli cash. Kok perumahan subsidi lain belum bisa? Itu biasanya kalau yang nggak bisa itu yang sertifikatnya masih gelondongan sampai lunas nanti. Jadi belum dipecah itu biasanya nggak bisa beli cash. Kalau di sini itu ketika dipasarkan memang sudah dipecah sertifikatnya. Makanya kenapa ke Bapak Ibu itu bisa sertifikat hak milik. Jadi ketika Bapak Ibu akad, terus nanti balik nama ke Bapak Ibu itu langsung SHM, sertifikat hak milik. Makanya yang pembeli cash di sini banyak gitu. Karena kan kalau rumah subsidi ada juga yang sampai lunas masih atas nama developer, masih 1 sertifikat, belum dipecah-pecah juga ada. Makanya Bapak Ibu jangan kaget, nanti ketika akad itu Bapak Ibu disuruh bayar pajak bangunan PBB. Kenapa? Karena memang rumah Bapak Ibu udah pecah gitu loh. Justru di situ Bapak Ibu harus bersyukur. Berarti rumah saya sudah clear, sudah ada pajaknya. Atau pajaknya juga cuma 90 ribuan gitu. Seperti itu. Ya, nanti ketika akad Bapak Ibu pasti ditagihkan pajaknya 90 ribu. Nanti ada PBB-nya. Itu mungkin ada yang ditanyakan? Kalau yang cash harganya Sama. Cash itu harganya 168 juta. Cuma kita langsung all in kan dengan sertifikat hak milik. Jadi Bapak Ibu udah nggak usah mikir apa-apa lagi. Itu all in SHM itu 184 juta. Kok cash sama KPR lebih mahalan cash? Ya kita kan subsidi Bapak Ibu. Kalau subsidi itu harganya sudah ditentukan sama pemerintah, beda sama komersil. Kalau komersil bisa dong kita jual ini 250. Bapak Ibu mau cash, saya diskon jadi 184. Itu cuma bahasa marketing aja. Itu seperti itu.
Jadi kalau subsidi itu nggak bisa kita upkan harganya ini 200 loh, nggak bisa. Jadi harganya itu sudah ditentukan oleh pemerintah gitu. Makanya harganya Bapak Ibu sama 184, cuma kita tambahin biaya untuk surat-surat itu kenanya 184. Ada yang tanyakan lagi, monggo. Saya close dulu deh, nanti kita tanya jawab. Jadi, terima kasih Bapak Ibu sudah silaturahim di Perumahan Geria Family 4. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kewarasan, diberi kemudahan dan memiliki rumah di sini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kalau sudah kita cek yang KTP deh, KTP-nya. Yang berwarna tinggal ya. Banyak. Jadi taruh mana? Di situ.